Ya, baik. Kita akan mulai ya. Jadi ini lanjutan dari materi yang kemarin. Mungkin kalau yang pekan lalu sudah mengecek di Evita, pekan lalu saya menyampaikan mengenai standar kompetensi keahlian nasional Indonesia ya. Jadi di sana menjadi satu standar acuan gitu ya. Bagaimana suatu LSP, lembaga sertifikasi profesi gitu ya, bisa membuat, oh ini layak nih gitu ya. Oh ini si A layak nih diberikan gelar kompeten dia di profesi A, misalkan junior programmer kah gitu ya, atau IT engineer kah, atau yang lainnya begitu ya. Jadi di sini kita akan bahas lanjutannya begitu bagaimana mengaitkan begitu antara sertifikasi profesi dengan pelatihan-pelatihan, kemudian hal-hal yang terkait dengan lembaga sertifikasi profesi yang pasti ya. Nah, ini penting kenapa? Karena memang untuk saat ini sekali lagi kita diminta untuk mendesain begitu ya. Jadi kami ini sekarang diminta untuk mendesain teman-teman begitu ya yang harapannya bisa dibutuhkan di dunia industri begitu. Jadi istilahnya demand driven. Demand driven-nya dari siapa? Nah, dari industri. Industrinya ini yang terkait dengan yang nanti memang diharapkan bisa menyerap sesuai dengan kompetensi yang diharapkan gitu ya pada saat kalian mengikuti atau kuliah di salah satu prodi gitu. Nah, di sini kita bisa lihat pentingnya sertifikasi profesi ini apa sih gitu ya. Jadi satu organisasi entah apapun gitu ya bentuknya gitu ya, biasanya memang yang terpenting adalah sumber daya manusianya gitu ya. Human resource-nya itu adalah satu indikator yang sangat penting untuk bisa untuk bisa mendapatkan keberhasilan atau bisa mencapai keberhasilan suatu organisasi, entah itu perusahaan, industri, begitu ya, lembaga apapun. Nah, itu harus punya SDM atau human resource-nya yang kompeten. Nah, oleh karena itu, gitu ya, kualitas SDM ini akan bisa meningkat apabila ada yang namanya program pelatihan bersertifikasi. Kalau yang sebelumnya saya sudah membahas kenapa sih ada SKKNI gitu ya, kenapa sih ada ini, ada itu, karena memang ya tadi itu yang sebelumnya mungkin pendidikan dirancang tidak tidak berdasarkan kebutuhan industri begitu ya, sehingga pada akhirnya setelah rekan-rekan ini lulus kuliah cukup banyak pengangguran yang terjadi begitu karena memang banyak industri yang merasa ya itu bukan yang dibutuhkan sama mereka sehingga dibalik nih gitu ya. Jadi kita harus ada dulu nih si industrinya maunya apa sih begitu ya. Si industri itu butuhnya yang seperti apa sih. Nah, ini kemudian ini dikirimkan gitu ya ke kami para para penyelenggara pendidikan. Nah, kalau yang sekarang ada pendampingannya, namanya lembaga sertifikasi profesi. Nah, di sini kita bahas dulu nih, sebenarnya apa sih sertifikasi profesi? Nanti juga ada sertifikasi kompetensi. Jadi intinya, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan sertifikasi profesi, begitu ya, nah karena memang rumpun keilmuannya beda-beda gitu ya. Nah, kalau misalkan TEK ataupun INF mungkin masih mirip-mirip nih, bisa ambil mengenai keahliannya atau profesinya yang mendekati lantai itu programmer begitu ya, atau mungkin yang berkaitan dengan networking gitu ya. Nah, itu bisa sebenarnya. Jadi intinya sertifikasi profesi ini pada akhirnya akan memberikan sertifikat kompetensi untuk profesi atau keahlian tertentu. Nah, kemudian ini dilakukan secara sistematis, lalu dilakukan juga secara objektif. Nah, ini ada prosesnya, ada prosedurnya yang namanya uji kompetensi. Jadi sebelum mendapatkan sertifikat itu, nah teman-teman biasanya melalui serangkaian pelatihan gitu ya, pelatihan tertentu, lalu kemudian ada ujiannya. Nah, ujian itu yang biasanya disebut dengan sertifikasi profesi. Nah, di sini ada standar kompetensi kerja atau standar kompetensi yang menjadi acuan. Nah, bisa
standar kompetensi kerja nasional, ada SKKNI yang kemarin sudah saya share, atau ada standar internasional. Nah, ini beda-beda tergantung si penyelenggaranya. Intinya seperti itu. Nah, untuk ujian kompetensi sendiri gitu ya, ini istilahnya uji kompetensi atau asesmen gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian udah jelas nih ingin dinyatakan kompeten di bidang networking begitu misalnya ya. Nah, itu harus ada serangkaian uji kompetensi. Nah, harus ada penyelenggaranya, harus ada LSP-nya, atau ada yang namanya di sini tahun 2018 ini ada yang namanya peraturan pemerintah nomor 10. Di sana pemerintah menugaskan yang namanya BNSP, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau mungkin ada yang baru. BNSP ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang tujuannya gitu ya, pemerintah kenapa sih bikin ini? Nah, tujuannya adalah untuk memastikan pengembangan kompetensi di Indonesia gitu ya. Karena ya tadi itu banyak dirasa sekali gitu ya, banyak yang tenaga-tenaga muda gitu ya yang sudah lulus dari kuliah tapi mereka tetap nganggur nih gitu ya karena memang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Nah, inilah tugasnya si BNSP untuk memberikan pelatihan khusus gitu ya, untuk memberikan sertifikat khusus yang kemudian nanti jika dinyatakan kompeten begitu ya. Nah, ini akan menjadi nilai lebih gitu ya, value-nya nih nambah nih gitu ya kalau misalkan kalian mau melamar pekerjaan gitu. Kemudian di sini ada asesmen kompetensi, ini dilaksanakan oleh yang namanya lembaga sertifikasi profesi. Nah, jadi uji kompetensi atau yang disebut dengan asesmen kompetensi ini biasanya dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Untuk sekolah vokasi sendiri itu punya lembaga sertifikasi profesi ya. Jadi nanti teman-teman nih di tingkat 3 atau nanti pada saat mau lulus, lembaga sertifikasi profesi khusus di sekolah vokasi ini akan mengadakan atau membuka gitu ya, membuka ujian kompetensi khusus. Nah, kalau yang sekarang memang baru tersedia yang junior programmer kalau nggak salah ya. Nah, untuk Tekom sendiri ini akan diarahkan ke networking-nya. Hanya saja memang sedang dalam proses ya, karena tidak mudah untuk bisa membuka ujian kompetensi tertentu, lalu kemudian nanti sertifikat ini akan mendapat license dari BNSP. Jadi nanti sertifikasinya ini ada lisensinya gitu ya BNSP. Nah, kalau ini sudah ada di tangan, berarti kalian sudah dianggap kompeten di bidang tersebut begitu. Nah, nanti biasanya perusahaan-perusahaan yang memang yang sekarang banyak gitu ya mencari tenaga-tenaga baru. Nah, kalau kalian pegang itu, nah itu akan menjadi nilai lebih dan biasanya pun memang akan ditanyakan gitu ya, punya nggak sertifikat profesi begitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di standar kompetensi ini biasanya digunakan sebagai acuan LSP ini ada yang tadi yang saya sampaikan. Ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Lalu ada juga standar kompetensi kerja khusus atau SK3. Lalu ada juga standar internasional. Nah, ini sudah di-verify dulu oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi LSP itu harus punya acuan gitu ya. Nah, yang membuatnya siapa? Nah, yang membuatnya memang orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan tentunya ya, bekerja sama dengan asosiasi profesi biasanya ada gitu ya. Kalau misalkan IT ini ada yang namanya Aptikom gitu ya. Nah, ini asosiasi profesi khusus untuk teknologi informasi. Nah, isinya macam-macam orang-orang atau dosen-dosen senior yang bergerak khusus di bidang sini yang biasanya mereka concern-nya ini bikin kurikulum sampai dengan tadi ya SKKNI. Itu yang dirumuskan. Nah, ini sedikit terkait dengan pelatihan yang diadakan. Nanti saya coba sampaikan juga beberapa web penting terkait dengan ini. Jadi Kominfo, Kementerian Informasi dan ada yang namanya web khusus untuk pelatihan teknologi informasi dan komunikasi, namanya Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau BPPTIK. Nah, ini ada webnya. Di sana itu lengkap, gitu ya. Si BPTIK ini tugas utamanya ini memberikan pelatihan, ujian kompetensi, sertifikasi, dan akreditasi lembaga pemerintahan. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian fungsi umumnya, nah intinya adalah
penyusunan program, anggaran, kerjasama, dan yang lain-lainnya ya, yang pasti bergerak di bidang pelatihan, ujian kompetensi, sertifikasi, akreditasi, dan sejenisnya ya. Nanti bisa dibaca ya detailnya. Nah, kemudian ini saya ambil ini dari BPTIK juga ya. Nah, jadi untuk pelatihan kerja bidang TIK ada beberapa program pelatihan yang sangat yang cukup banyak lah ya, yang cukup banyak untuk diambil dan dibutuhkan. Nah, kayak misalkan di sini ada teknisi utama jaringan komputer gitu ya, technical support, kemudian untuk mungkin ada juga yang suka dengan programmer nih, ada namanya junior web programming gitu ya, atau misalkan suka dengan graphic design nih ada juga, atau suka dengan cyber security. Nah, teman-teman bisa ambil junior cyber security begitu. Nah, ini biasanya nanti disesuaikan juga dengan level pendidikan. Teman-teman bisa lihat di sini ya, level 5, 5, 1, 4, 5. Nah, kalau misalkan kalian lihat di SKKNI yang pekan lalu saya share, nah, yang namanya jenjang KKNI ini menentukan level pendidikan. Kalau diploma 3 ini biasanya jenjang KKNI-nya yang level 5. Kalau level 6 ini setara dengan S1 begitu ya, atau mungkin kalau misalkan kita D4-nya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ambil pelatihan cyber security, berarti harus cek dulu nih jenjang KKNI-nya berapa sih gitu. Jadi disesuaikan biasanya. Nah, kalau misalkan teman-teman lulusan nih D3, berarti ada beberapa nih. Misalkan passion-nya di mana sih? Nah, berarti misalkan kalau misalkan suka dengan networking, nah bisa nih ambil yang ini, teknisi utama jaringan komputer kah gitu ya. Kalau level 1 ini biasanya SMK ya. Jadi ini yang yang cukup banyak diambil dan ada di web di BPTIK. Nanti saya share webnya ya. Saya langsung share webnya sebentar. Jadi kita langsung ke web. Jadi nanti teman-teman silahkan. Wah, ini saya tadi lihat beginian ya. Oke, ini email saya, maaf. Oke, jadi nanti silakan teman-teman bisa akses bpptik.kominfo.go.id ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mau mengikuti pelatihan, ada yang free dan setahu saya cukup banyak yang free ya. Nah, di sini webnya kalian silakan bisa explore yang ada di sini gitu ya. BPTIK itu apa sih gitu ya. Minimal kalian tahu dulu begitu apa saja kegiatannya. Ini sudah ada ya di dashboard di awalnya. Nah, ini kalian bisa lihat profilnya gitu ya. Dari mulai profil. Nah, di sini sudah ada lengkap gitu ya. Kalian bisa baca apa sih PTIK itu, kemudian bukletnya pun ada. Intinya memang dia concern ke penelitian dan pengembangan SDM gitu ya. Dulu namanya Korea Indonesia atau Korina. Kemudian ada UPT. Nah, ini ada sekarang sudah ganti jadi BPPTIK. Tugas fungsi dan lain-lainnya ini silakan nanti dibaca. Nah, saya pindah ke pelatihannya ya. Nah, di sini yang tadi sudah saya cek. Nah, ini akan banyak sekali sebenarnya ya. Misalkan ini ada pelatihan teknis. Jadi di sini ada 2. Untuk pelatihan teknis ini biasanya concern-nya ke ASN. Misalkan teman-teman ini sudah jadi ASN, pegawai negeri sipil gitu ya. Nah, ini silakan bisa menjadi concern nih. Kalau misalkan ingin meningkatkan kompetensi dan tentunya ya. Kemudian kalau misalkan pelatihan kerja untuk umum gitu ya. Nah, ini biasanya kita ambil yang bawah. Nah, yang tadi sudah saya screenshot ya. Jadi kalau misalkan mau masyarakat umum ambilnya yang ini yang bawah gitu ya. Kemudian di sini kita bisa juga lihat ada sertifikasinya nih. Nah, sini kita akan diarahkan ke SIPS BPPTIK. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali pelatihan dan info dan ini update gitu ya. Tapi ini nanti biasanya kalau misalkan teman-teman sudah sudah mau menjelang kelulusan ya. Nah, misalkan ini pelatihan dan sertifikasi bidang TIK berbasis SKKNI online di gelombang 4 ya. Ini pelaksana pendaftarannya ini kemarin ya, Maret ya, tahun 2021. Nah, ini tinggal diklik saja. Nah, ini sudah ada nih banyak sekali nih tanggal pelaksanaannya, kemudian
persyaratannya. Nah, ini rata-rata memang mensyaratkan usianya 29 tahun gitu ya, minimal SMK. Jadi memang tenaga-tenaga muda yang masih ini ya, fresh graduate lah intinya ya. Jadi teman-teman bisa nih ambil kalau misalkan memang seneng sama networking ya. Kebetulan kita kan fokusnya ke networking gitu ya, kemudian ke elektronik dan embedded system ya. Nah, ini yang dibutuhkan apa sih gitu ya. Kemudian di sini ada poin-poinnya. Poin-poin ini mengacu ke apa sih tadi SKKNI. Ya, jadi harapannya kalau sudah mengambil pelatihan ini, kalian ini kompeten untuk yang pertama ini mengumpulkan kebutuhan teknis, kemudian mengumpulkan data peralatan, kemudian merancang topologi jaringan, ya, jaringan nirkabel, switch, jaringan, routing. Nah, ini semuanya sih sebenarnya kan sudah dipelajari ya di mata kuliah yang kalian ambil di selama di Tektom gitu ya. Cuma memang untuk lembaga pendidikan resmi hanya mengeluarkan sertifikat atau hanya mengeluarkan ijazah begitu ya. Nah, untuk kalian bisa mendaftarkan mendaftar kerja, nah ini kalian bisa didampingi dengan ini gitu. Ini akan sangat menjual ya, menambah nilai jual teman-teman intinya sih seperti itu. Nah, ini prosesnya ya. Jadi nanti silakan kalau misalkan satu saat kalian sudah mau lulus gitu ya, atau mungkin sudah lulus tapi masih belum ajek gitu ya, pengen mengembangkan kualitas diri. Nah, ini silakan. Nanti tinggal didaftarkan, ikuti alur yang ada di sini ya. Kalau butuh, nah ini ada kontak senternya begitu. Atau masih ada yang lainnya, kalian tinggal searching saja. Di sini sudah ada gelombangnya. Misalkan ini ada gelombang 5 nih. Nah, kalian bisa lihat nih gelombang 5 ini baru dibuka bulan April kemarin berarti ya. Sekarang udah Mei ya. Iya, betul. Yang terbaru ini yang gelombang 5. Di sini kalian bisa klik, ini ada banyak nih. Kalau misalkan sudah keluar banyak gitu ya. Nah, ini tinggal dipilih kira-kira yang mana. Ini ada Junior Network Administration gitu ya. Kemudian operator, web developer dan seterusnya. Jadi ini kalian bisa jadikan acuan ya kalau misalkan nanti satu saat kalian mau mengikuti program-program pelatihan. Nah, ini kalau bagian bawahnya di sini kalian bisa lihat program pelatihan, ada pelatihan-pelatihannya macam-macam nih. IT Essentials gitu ya. Kemudian Junior Graphic Programmer dan lain-lain. Nah, ini tipe pesertanya pun sudah ada dan lama pelaksanaannya pun sudah jelas di sini ya, tercantum gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat lagi ada apa lagi di sini. Nah, oke, untuk yang lain-lainnya berarti tinggal cek jadwal gitu ya, jadwal pelaksanaan dan yang lain-lainnya. Jadi silakan bisa dieksplor ya, dan kita bisa lihat juga nih sebenarnya mereka pada saat memberikan pelatihan gitu ya. Nah, biasanya nanti mereka ada dikenakan biaya tertentu gitu ya. Tapi biasanya untuk yang umum itu enggak sih ya. Ini untuk ASN dan harganya lumayan ya kalau misalkan ikut. Kalau yang tadi biasanya free begitu. Kemudian satu lagi mungkin yang mau saya share tadi mengenai BNSP ya. Jadi satu lagi, nah ini bnsp.go.id. Nah ini adalah pemberi license dari si LSP gitu ya. Nah, ini kalian perlu tahu juga begitu ya mengenai di sini ada di webnya sudah lengkap dan saya lihat sangat cukup bagus gitu ya. Ini yang kemarin saya coba share mengenai standar kompetensi kerja nasional. Nah, untuk mengetahui lebih detail kalian bisa cek di sini gitu ya. Kayak misalkan ini misalkan kalian mau searching begitu ya terkait dengan teknologi informasi misalkan. Nah, ini bisa juga apa sih kira-kira yang terkait dengan teknologi informasi gitu ya. Misalkan ini SKKNI Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Operator Komputer. Nah, ini tahunnya ada nih tahun 2020. Nah, di sini ada banyak poin-poin gitu ya yang harus dipenuhi pada saat nanti kalian mengikuti ujian kompetensi ya. Nah, ini adalah poin-poinnya atau standarnya gitu ya. Kemudian ada juga di sini kalau misalkan jadi IT Project Management misalkan, kemudian yang lain-lainnya kita bisa lihat kira-kira apa sih gitu ya
yang harus dikuasai. Nah, ini. Jadi ini bisa menjadi acuan kalian begitu ya. Kira-kira kalian pernah nggak sih dapetin ini gitu ya pada saat kuliah? Kalau pernah ya seharusnya nggak ikut pelatihannya, langsung ikut sertifikasinya pun bisa begitu. Jadi biasanya memang sebelum ada sertifikasi atau ujian kompetensi, kalian akan diberikan pelatihannya terlebih dahulu tuh gitu ya. Jadi pelatihannya ini kayak cuma buat apa ya, merefresh lagi gitu ya, ingat-ingat buat belajar ulang lah ya, untuk kemudian kalian akan melakukan uji kompetensi ya yang dilakukan oleh si LSP ya. Lisensinya tetap dari si BNSP ini ya. Kemudian yang lain-lainnya masih banyak, jadi nanti kalian bisa searching banyak di sini ya. Kira-kira apa sih yang yang dibutuhkan terkait dengan yang kalian mau begitu ya, pada saat sudah lulus kalian menjadi apa atau kalian mau ngapain, fokusnya, concern-nya. Nah, ini silakan bisa dicari-cari di sini ya, dibaca-baca. Kemudian yang berikutnya ini sudah informasi profil. Kita balik lagi sebentar. Oke. Nah, ini ya lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini adalah lembaga yang diperbolehkan gitu ya untuk melakukan uji kompetensi. Jadi nggak sembarangan LSP gitu ya bisa melakukan uji kompetensi. Dia harus sudah terdaftar di sini gitu ya. Sudah harus terdaftar di BNSP ini begitu. Ini ada banyak sekali gitu ya. Saya nggak tahu nih kalau misalkan mau searching di sebelah mana, misalkan sekolah vokasi ada nggak ya? Oh, sekolah vokasi Undip yang baru terdaftar gitu ya. Atau kita harusnya ada IPB itu. Cuman saya nggak kurang tahu namanya apa. Oh, ini LSP Vokasi IPB. Jadi sekolah vokasi itu punya LSP. LSP itu jenisnya macam-macam, ada P1, P2, P sekian gitu ya. Yang pasti itu tergantung dengan KKNI mana yang bisa dikejar gitu ya. Nah, ini bisa diklik misalkan kita mau lihat. Nah, ini LSP Vokasi nih punya kita nih. Ya, nah ini ada di Jalan Kumbang, mungkin ini ada yang nggak lengkap gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah dilakukan skemanya, mungkin nggak semua update gitu ya. Cuma untuk beberapa prodi yang sudah jalan, ada prodi INF, kemudian perkebunan atau TMP kalau nggak salah ya, cuma nama uji kompetensinya saya agak lupa gitu ya. Kalau INF kalau nggak salah programmer lah ya yang pasti gitu ya. Dan Tekom pun mulai tahun lalu karena memang sedang dalam proses gitu ya, dalam proses pengajuan untuk ujian kompetensi, sehingga masih nginduk sama sama yang INF di programmer gitu ya. Ke depan Tekom ini fokusnya ke networking-nya untuk sementara waktu begitu ya. Jadi seperti itu. Terus ada lagi profil pengumuman. Nah, yang lain-lainnya sih saya rasa tinggal kalian searching sendiri aja di sini begitu ya, terkait dengan LSP, kemudian terkait dengan hal-hal terkait dengan pelatihan. Nah, kalau misalkan kalian mau yang lainnya lagi ada juga untuk pelatihan, sebentar, Kominfo. Nah, ini ada namanya Digitalent Scholarship untuk Kominfo. Sebentar. Nah, ini saya juga sempat ikuti gitu ya. Di sini ada program-program pelatihan gitu ya, banyak sekali. Nah, saya sangat mengarahkan nih nanti teman-teman misal sudah lulus. Nah, bisa cek Vocational School Graduate Academy. Kalau ini fokusnya concernnya ke pelatihannya ya. Dan ini gratis. Kalau bayar lumayan lah, paling berapa ratus ribu gitu ya. Tapi lumayan. Nanti kalian dapat sertifikatnya gitu ya. Ada macam-macam gitu ya. Nanti kalian bisa cari. Mungkin kalau teman-teman vokasi bisa fokusnya ke yang pertama ini, Vocational School Graduate Academy. Nah, di sini ada macam-macam gitu ya, ada persyaratannya di sebelah kanan gitu ya. Yang pasti harus ada mirip-mirip dengan yang tadi BPTIK sih sebenarnya ya. Yang pasti di sini intinya ditujukan untuk SMK, diploma 3 sama diploma 4 yang belum kerja gitu ya. Karena memang ini tujuannya adalah untuk membekali kalian supaya mendapatkan nilai tambah gitu ya pada saat melamar pekerjaan gitu ya. Nah,
Intinya kalian bisa ngambil sesuai dengan bidang minat masing-masing. Nah, yang sudah ada di sini ada beberapa, salah satunya network administrator atau mobile programmer, gitu ya, multimedia designer, kemudian ada fiber optik, data management staff. Nah, kalau terkait Tekom mungkin bisa yang network administrator ini ya, atau yang suka ngoding gitu ya, bisa juga sih sebenarnya kalau mau ke programmer ya nggak masalah ya. Ya sebenarnya kan semua ilmu sebenarnya kalau kalian pelajari akan bisa kok gitu ya. Yang penting kalian suka, passionnya di situ gitu ya. Nah itu bisa dipelajari kok gitu ya. Meskipun mungkin beda nih jalurnya misalkan waktu pas ambil D3. Nah di sini biasanya ada pelatihan berupa offline tatap muka. Nah, nanti ada uji kompetensinya juga gitu ya. Yang pasti ini biasanya free ya. Jadi nanti akan diberikan sertifikat kompetensi ya, yang pasti basisnya SKKNI, lagi-lagi memang SKKNI itu menjadi standar acuan gitu ya. Kemudian lembaga sertifikasi profesi yang menjadi pelaksana uji kompetensi ini ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sementara memang di sini belum ada, tapi pada saatnya nanti ini akan ada update-nya. Biasanya begitu. Kalau yang lain-lainnya banyak, ini ada Fresh Graduate Academy gitu ya. Nah, di sini juga bisa nih lulusan D3. Nah, bidang-bidangnya macam-macam. Yang pasti kan memang tujuannya untuk mendukung para para lulusan gitu ya. Nah, ini ada bidang macam-macam, ada program pemrograman, database, cloud, cyber security, network, big data, machine learning. Nah, ini keren-keren. Jadi kalian bisa juga cari di sini ya. Nah, di sini sudah ada cloud architecting, nih basisnya AWS. Nah, ini keren banget nih kalau bisa ikut gitu ya. Atau kalau misalkan kalian mau machine learning, nah ini ada IBM. Nah, ini juga sama ya, ini perusahaan atau industri juga yang memang mereka juga concern gitu ya untuk melaksanakan program pelatihan. Nah, ini tinggal tinggal dibaca aja. Nah, berhubung sekarang pandemi gitu ya, enak nih gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya, kondisi pandemi itu benar-benar positifnya yang hal-hal yang kayak gini yang seharusnya yang biasanya dilakukan secara offline gitu ya, kita bisa lakukan secara online dan itu bisa diakses dari manapun gitu ya. Nah, ini ada macam-macam spesifikasinya gitu ya. Kemudian misalkan nih ada jadwal pelatihannya dan lain-lainnya. Ini tinggal daftar aja gitu ya. Registrasinya nih masih sampai dengan 17 Mei, tapi di sini sudah ada requirement-nya gitu ya, harus sudah lulus dulu dari D3 memang biasanya minimal. Begitu ya. Kemudian ada lagi yang lain-lainnya juga, misalkan ada professional academy. Ini ada macam-macam juga yang Pro A. Pro A ini yang terbaru ini ada yang Azure. Azure ini biasanya memang terkait dengan big data ya, dia punyanya produk Microsoft ya. Nah, saya sempat ikut gitu ya beberapa pelatihan. Nah, ini license-nya memang harus bayar sih ya, tapi kalian ikut ini pun worth it sekali menurut saya ya untuk bisa bisa belajar lebih banyak mengenai big data sama data science. Nah, ini data analis. Jadi sekarang memang beberapa profesi yang sangat diminati. Nah, ini big data, data analis, data engineer, data scientist gitu ya. Jadi ini sangat banyak sekali dibutuhkan untuk yang bidang IT ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca ya di sini ya, cari-cari. Kemudian yang lain-lainnya juga masih ada digital entrepreneurship. Misalkan kalian saya mau ini aja deh, mau wira swasta. Nah, ini bebas nih. Ya, usianya 17 tahun. Syaratnya cuma ini doang nih. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk orang-orang yang yang mau mempersiapkan diri lah ya. Nah, ini ada banyak nih, ada ini kepulauan sekian, kepulauan ini dia berdasarkan ini ya. Kayaknya berdasarkan provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Nah, ini tinggal dicek aja seperti apa sih. Yang pasti ini terkait dengan pelatihan entrepreneurship gitu ya, digital marketing, dan seterusnya. Intinya sih seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya share begitu ya. Nanti silakan ada
IG-nya juga saya sudah follow nih, silakan nanti teman-teman bisa follow juga digitalent.kominfo. Mereka aktif sekali memberikan informasi-informasi terkait dengan pelatihan dan sangat bermanfaat menurut saya begitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan peluang gitu ya. Peluang untuk mendapatkan pelatihan gratis ini tuh gratis loh ya. Jadi nanti ada proses seleksinya. Jadi ada proses ujian di awal untuk seleksi. Saya sempat ikut yang Python pemrograman gitu ya. Jadi ada seleksinya terlebih dahulu karena memang yang mendaftar banyak sekali gitu ya. Nanti kalau misalkan lolos begitu ya. Nah, udah nanti tinggal ikuti prosedurnya gitu ya. Nanti ada ujian-ujiannya dilakukan melalui media online LMS. Mereka bikin seperti LMS gitu ya. Ada yang dari Cisco, ini ada mitra-mitranya, ada Digitalent, ada AWS, ada IBM yang masing-masing punya sistem pembelajaran tersendiri gitu ya. Mungkin kayak misalkan Cisco di NetAcad gitu ya, teman-teman sudah mulai punya akses kan di jaringan gitu ya, di mata kuliah jaringan seperti itu. Nah, untuk si AWS juga ada gitu ya. Jadi mereka concern nih untuk di bidang pendidikan. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya share gitu ya. Semoga bermanfaat. Terus terus bisa improve ya, improve improve mengenai kualitas diri begitu, karena banyak sekali celah kalau misalkan teman-teman nggak bisa untuk melanjutkan studi formal, teman-teman bisa mengikuti ini pelatihan sertifikasi profesi gitu ya, dan sekarang banyak sekali platform gratisnya juga. Insya Allah ini akan bisa membekali kita kalau misalkan nanti teman-teman mau mendaftar ke kerja ya, mendaftar kerja ini sangat membantu gitu ya, karena pasti biasanya nanti akan ditanya tuh punya sertifikat kompetensi apa, punya sertifikat profesi apa gitu ya, minimal punyalah satu gitu ya. Jadi pada saat ditanya kalau misalkan nanti mau kerja tuh kalian udah tahu jawabannya begitu. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah saya sampaikan? Silahkan. Nanti di Evita saya share juga, tadi saya lupa belum belum upload materi ya. Nanti setelah ini sekalian dengan recordingnya, oke? Halo, sudah ada? Ini tidur ini pada puasa, lu jam ngantuk ya? Gimana? Halo, sudah ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan? Sepertinya tidak, Bu. Oh, tidak ada. Oke, baik begitu ya. Semoga bermanfaat gitu ya. Amin. Silakan nanti dimanfaatkan kalau sudah mau lulus atau sudah lulus gitu ya. Jadi semoga bisa terus meningkatkan kompetensi kita gitu ya. Jangan berhenti belajar. Karena saya pun sampai sekarang masih terus belajar gitu ya. Dan alhamdulillah kalau misalkan teman-teman bisa lebih baik dari saya begitu ya. Semangat terus. Jangan putus asa gitu ya. Insya Allah semuanya akan kembali normal satu saat begitu ya. Kita akan kembali kuliah offline, begitu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada yang salah-salah gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke, terima kasih. Saya tutup ya.